Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Hendra, selaku pengampu mata kuliah analisis visualisasi data. Di sini kami akan mempresentasikan paper yang kami temukan dengan judul Breast Cancer Detection and Classification Using Random Forest and KKN on Kegel Breast Cancer Data Using Mammography. Di sini penulisnya ada Sanjay S. Tipannavar, Gayatri S. Sveta S. dari JSI Science and Technology University. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 091 dan teman saya. Ya, dan saya Hasan Fadlur Rahman dengan NIM akhir 071. Oke, selanjutnya next. Latar belakang penelitian breast cancer ini, pertama yaitu kanker payudara dapat menjadi penyakit yang menyerang wanita di seluruh dunia. Setiap tahunnya, lebih dari 1,5 juta wanita di India menderita kanker payudara. Diagnosis manual sering terlambat dan memakan waktu lama. Kesalahan diagnosis antara benign jinak versus malignan atau ganas masih sering terjadi. Maka diperlukan sistem computer aided detection atau bisa disingkat CAD yang cepat dan akurat. Machine learning dapat membantu pola kanker dari data mamografi. Ini masalah yang harus yang kita hadapi yaitu bagaimana cara mendeteksi dan mengklasifikasikan kanker payudara secara otomatis dan akurat dari citra mamografi. Oke, tujuan penelitian ini yaitu adalah yang pertama mengembangkan sistem deteksi kanker berbasis random forest dan KKN. Kemudian meningkatkan akurasi dan mempercepat diagnosis kanker payudara yang sebelumnya sudah disampaikan di latar belakang. Kemudian performa sistem, membandingkan performa sistem dengan metode lain seperti SVM. Sehingga diharapkan dapat mempercepat proses diagnosis, mengurangi ketergantungan dengan interpretasi manual oleh dokter, dan membantu pasien melakukan pemeriksaan lebih awal, sehingga meningkatkan peluang deteksi dini dan mendapatkan perawatan yang lebih efektif. Dasar teorinya, yang pertama, breast cancer atau kanker payudara. Kanker payudara muncul ketika sel-sel pada jaringan payudara tumbuh tidak terkendali, membentuk tumor yang dapat bersifat jinak atau benign atau ganas yang biasa disebut dengan malignan. Tumor jinak benign tidak menyebar ke jaringan lain dan umumnya dapat diangkat tanpa bahaya besar. Atau tumor ganas malignan bersifat invasif dan dapat menyebar melalui darah dan sistem limfatik atau metastasis ke organ lain seperti tulang atau hati. Deteksi dini dilakukan dengan mamografi, yaitu pemeriksaan sinar X pada payudara yang menampilkan kelainan seperti benjolan atau klasifikasi. Dapat dilihat di gambar sebelah kiri, yang atas itu adalah tumor jinak dan yang bawah itu adalah tumor yang ganas yang menyebar hingga keluar. Namun, hasil mamografi sering sulit diinterpretasikan secara manual karena perbedaan visual yang halus antara jaringan sehat dan kanker. Oke, dasar teori berikutnya yaitu machine learning untuk deteksi kanker. Diterapkan dalam computer aided detection agar didiagnosis lebih cepat. Ada beberapa algoritma populer yang digunakan, yaitu pertama SVM, Random Forest, KNN, Canary Snake Board, dan Neural Network. Nah, kemudian kita membahas random forest dan KKN. Untuk random forest merupakan algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk melakukan klasifikasi. Setiap pohon memberikan hasil prediksi, lalu keputusan akhir diambil berdasarkan voting mayoritas dari decision tree. Kelebihan random forest, pertama, akurasi tinggi dan tahan terhadap overfitting. Kedua, mampu menangani data besar dan fitur kompleks. Ketiga, efektif untuk data medis seperti citra mamografi. Untuk KNN, bekerja dengan cara mengklasifikasikan data baru berdasarkan kedekatannya dengan K-data terdekat di dataset pelatihan. Jika mayoritas tetangga dekatnya termasuk kategori ganas, maka data baru juga diklasifikasikan sebagai ganas. Kelebihan KNN, satu, konsep sederhana, tidak perlu pelatihan rumit. Dua, cocok untuk dataset kecil hingga menengah. Dan tiga, memberikan hasil yang jelas dan mudah diinterpretasikan. Extraction dan selection.
untuk mengurangi dimensi data dan mempertahankan fitur paling informatif, metode yang digunakan yaitu adalah biasanya PCA dan LCA atau biasa Principal Component Analysis dan Linear Discriminant Analysis. Menggunakan pendekatan filter methods, wrapper methods, dan embedded methods. Seperti yang gambar di sebelah kanan, yaitu ada Principal dan LDA. Oke, kita akan lanjut ke metodologi penelitian. Alur Oke. dan sumber data. Penelitian menggunakan Kaggle Breast Cancer Dataset atau data mamografi. Data berisi 569 record dan 32 atribut yang berisi 30 fitur numerik, 1 ID, dan 1 label diagnosis. Label klasifikasi yang dibagi menjadi dua yaitu M dan B, malignan sebagai ganas dan B, benign sebagai jinak. Tahapan utama penelitian yaitu pertama kita pengumpulan data, yang kedua pre-processing, yang ketiga feature extraction dan selection, empat pelatihan model, dan lima pengujian dan evaluasi. Oke, berikutnya pre-processing dan fitur selection, yaitu tahapan awal dalam pengolahan data. Preprocessing menangani missing value dan outlier, kemudian normalisasi skala fitur, misal min, max scaling, kemudian pengurangan noise pada data mamografi. Untuk di fitur extraction dan selection, menggunakan PCA, Principal Component Analysis, dan LDA, Linear Discriminant Analysis, untuk mengurangi dimensi dan mempertahankan fitur paling informatif. Seperti yang tadi disampaikan, ada tiga pendekatan yang dilakukan. Sini ada gambar visual, jadi dari training atau maupun testing, kemudian dilanjutkan data preprocessing, kemudian fitur extraction, baru kemudian klasifikasi dan penentuan benign atau malignant menggunakan random forest dan KNN. Nah, ini training, testing, dan evaluasi. Ada dua algoritma utama yang digunakan, yaitu random forest, yaitu tadi ensemble decision tree, hasil voting dari decision tree, kemudian KNN. Kemudian prosesnya, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji, training dan testing, kemudian model dilatih untuk mengenali pola benign versus malignant. Nah, kemudian dihasilkan evaluasi performa dari metrik yang digunakan adalah accuracy, precision recall, F1 score, erosi curve, conversion matrix. Hasilnya menunjukkan akurasi tertinggi 97,66% SVM comparison, rata-rata RF dan KNN 9697. Sebenarnya dari artikel ini yang paling baik adalah SVM. Cuman dari artikel ini kita juga bisa mempelajari penggunaan random forest pada analisis breast cancer menggunakan machine learning. Mungkin Terima sekian. kasih atas perhatiannya. Kami memohon undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.